asal-usul kota Batang. Hal ini diambil dari peristiwa kepahlawanan Ki Ageng Bahurekso, yang dianggap dari cikal bakal Batang. Adapun riwayatnya diungkapkan sebagai berikut. Konon pada waktu Mataram mempersiapkan daerah-daerah pertanian untuk mencukupi persediaan beras bagi para prajurit Mataram yang akan mengadakan penyerangan ke Batavia, Bahurekso mendapat tugas membuka hutan roban untuk dijadikan daerah pesawahan. Hambatan dalam pelaksanaan tersebut ternyata cukup banyak. Para pekerja penebang hutan banyak yang sakit dan mati karena konon diganggu oleh jin, setan peri perayangan, atau siluman-siluman penjaga hutan roban, yang dipimpin raja mereka Dadu Ngawuk. Namun berkat kesaktian Bahurekso, raja siluman itu dapat dikalahkan dan berakhirlah gangguan-gangguan tersebut walaupun dengan syarat bahwa para siluman itu harus mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut. Demikianlah hutan roban sebelah barat ditebang seluruhnya. Tugas kini tinggal mengusahakan pengairan atas lahan yang telah dibuka itu. Tetapi pada pelaksanaan sisa pekerjaan ini pun tidak luput dari gangguan maupun halangan-halangan. Gangguan utama adalah dari Raja Siluman Uling yang bernama Kolodribikso. Bendungan yang telah selesai dibuat untuk menaikkan air sungai dari Lojahan yang sekarang bernama Sungai Keramat itu selalu jebol karena dirusak oleh anak buah Raja Uling. Mengetahui hal itu Bahurekso langsung turun tangan, semua anak buah Raja Uling yang bermarkas di sebuah kedung sungai itu diserangnya. Korban berjatuhan di pihak Uling, merahnya semburan-semburan darah membuat air kedung itu menjadi merah kehitaman Gowo. JW, maka kedung tersebut dinamakan Kedung Si Gowo. Raja Uling marah melihat anak buahnya binasa. Dengan pedang sodang terhunus ia menyerang Bahureksa. Karena kesaktian pedang sodang tersebut, Bahureksa dapat dikalahkan. Siasat segera dilakukan. Atas nasihat ayahandanya Ki Ageng Cempaluk, Bahureksa disuruh masuk ke dalam keputaran kerajaan Uling, untuk merayu adik Seng Raja yang bernama Dribusawati seorang putri siluman yang cantik. Rayuan Bahureksa berhasil. Dribusawati mau mencurikan pedang pusaka milik kakaknya itu, dan diserahkan kepadanya. Dengan pedang sodang di tangan, dengan mudah Raja Uling dikalahkan, dengan demikian maka gangguan terhadap bendungan sudah tidak pernah terjadi lagi. Tetapi bukan berarti hambatan-hambatan sudah tidak ada lagi. Ternyata air bendungan itu tidak selalu lancar alirannya. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, bahkan tidak mengalir sama sekali. Setelah diteliti ternyata ada batang kayu, watang, besar yang melintang menghalangi aliran air. Berpuluh-puluh orang disuruh mengangkat memindah watang tersebut, tetapi sama sekali tidak berhasil. Akhirnya Bahurekso turun tangan sendiri. Setelah mengheningkan cipta, memusatkan kekuatan dan kesaktiannya, watang besar itu dapat dengan mudah diangkat dan dengan sekali embat patahlah watang itu. Demikianlah peristiwa ngembat watang itu terjadilah nama Batang dari kata ngembat wateng, Batang. Orang Batang sendiri sesuai dialeknya menyebut Batang. Melihat uraian dari sumber lisan atau legenda tersebut, kita dapat memperkirakan sejak kapan ini terjadi. Persiapan Mataram untuk menyerang Batavia adalah pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, tahun 1613 sampai 1628. Penyerangan pertama ke Batavia adalah pada tahun 1628, ambillah persiapan itu sedini-dininya, yaitu awal pemerintahan Sultan Agung, maka hal itu terjadi pada tahun 1613. Betapa mudanya nama Batang ini terjadi dan dikenal. Majalah Karya Dharma Prajamukti pernah memuat sesuatu tulisan kiriman Kusnin Asa, di situ disebutkan bahwa nama Batang dikenal pada zaman kerajaan Majapahit, sebagai suatu kota pelabuhan. Nama Batang berasal dari kata bataan. Bata berarti batu, dan an berarti satu atau pertama. Menurut Bapak Suhadi B.S. B.A. dalam naskah pengantar lambang daerah Batang menyebutkan, bahwa berdasarkan Sabta Parwa karya Muhammad Yamin dengan berita Tionghoa yang berhasil ia kutip lengkap dengan fragmen petanya,
Ia menyebutkan bahwa nama Batang telah dikenal sejak orang-orang Tionghoa banyak berguru agama Buddha ke Sriwijaya. Batang ini dikenal dengan nama Batan sebagai kota pelabuhan sejaman dengan Pemaleng, Pemalang, dan Tema, Demak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sekian, terima kasih.